Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Drama Mistis. Di channel ini kita akan menguak kembali cerita-cerita horor yang tentunya akan menghibur kalian pecinta hal mistis. Untuk itu, bagi kalian yang memang suka dengan cerita-cerita horor, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Media sosial Instagram tengah diramaikan dengan video seorang gadis berusia 18 tahun duduk di ruang sidang sambil tertawa. Dalam video itu dinarasikan bahwa ia adalah pembunuh Isabella Guzman yang sempat menghebohkan warga Colorado, Amerika Serikat. Pasalnya, gadis cantik broken home itu telah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan pisau. Pembunuhan itu bahkan terbilang tragis bagi anak seusianya. Ia menikam sang ibu sebanyak 151 tusukan. Kejadian itu bermula sekitar 7 tahun silam, tepatnya di tahun 2013. Kedua orang tua Isabella bercerai. Sang ibu yang membawa buah hatinya, Isabella Guzman, menikahi pria lain. Sejak saat itu, puncak percecokan dimulai. Keterangan itu diungkap langsung oleh ayah tiri Isabella. Merasa tak sepaham dengan sang ibu, Isabella mulai mengirimkan teror pembunuhan melalui email. Dalam email yang dikirimi ancamannya, Isabella mengancam kepada sang ibu, "Anda akan membayarnya." Isi dari email tersebut. Karena hal tersebut, sang ibu bahkan sempat menelpon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Dan juga menelpon ayah kandungnya agar menasihati Isabella. Ketika dari pihak kepolisian sudah datang ke rumah Isabella, polisi itu langsung menasihati Isabella agar tidak berbuat jahat kepada ibu kandungnya. Namun Isabella mengangguk tersenyum dan mengatakan iya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah tersebut. Ayah kandung Isabella pun menasihatinya agar tidak melakukan perbuatan jahat kepada ibunya dan mengatakan jika Isabella berbuat jahat kepada ibunya, maka ia akan diusir dari rumah. Namun Isabella mengangguk dan tersenyum. Ayah kandung Isabella merasa lega karena Isabella menurut dengan perkataannya. Pada saat itu, ia sedang makan malam ketika mendengar suara dentuman di lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Dia berlari ke kamar mandi di lantai atas. Tapi Isabella dengan cepat menutup dan membuka pintu, dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Segera setelah itu, Isabella keluar dari kamar mandi dan pergi keluar sambil memegang pisaunya lurus ke depan saat dia melewati ayah tirinya dan turun. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, Ryan Hoy menelpon 911 untuk melaporkan jika Isabella Guzman sedang memukuli istrinya di kamar mandi. Ucapnya. Tak berjarak lama, ayah tiri Isabella Guzman, Ryan Hoy, mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam kamar mandi. Ryan Hoy ada di rumah ketika perkelahian terjadi. Dan dia berkata kepada istrinya baru saja kembali dari kerja sekitar jam 9.30 malam ketika dia naik ke atas untuk mandi. Usai melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman
kabur ke sebuah minimarket di dekat penjara untuk ikut membersihkan diri kepada petugas minimarket itu. Isabella, ia mengaku telah diperkosa dan meminta izin untuk rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya. Namun, ia meminta petugas minimarket itu untuk tidak menelpon polisi dan menolak untuk diantarkan pulang. Hingga akhirnya Isabella Guzman ditangkap usai 16 jam perburuan. Bukti persidangan, Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat masih berusia 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Isabella Guzman telah menikam ibunya, Yoon Mi Hoy, yang berusia 47 tahun, 79 kali di wajah dan leher. Tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dia kemudian menghabisinya dengan memukulinya dengan tongkat baseball. Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah. Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella Guzman mendapatkan hukuman yang setimpal. Isabella Guzman dirawat di rumah sakit jiwa. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika Serikat. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pons menyatakan bahwa Guzman diagnosa menderita skizofrenia paranoid. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas, kata Pons. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri.